selamat pagi menjelang siang anak-anak Bapak yang hebat, karena slogan SMA 2 adalah hebat. Ya, bagaimana kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak. Alhamdulillah. Ini kehadiran siswa sekretaris Panisia, bagaimana? Apa ada jawaban dari kawan-kawanmu, Panisia? Kemana orang ini hari ini? Sepertinya sudah memenuhi untuk hadir, Pak. Oh, lagi berusaha untuk hadir ya? Ya, kita mulai pembelajarannya, cuman sebelum kita mulai, Bapak minta untuk Muhammad Khaidir Nasution untuk memimpin doa, biar pembelajaran kita dimulai, agar berjalan lancar. Ya, ayo Muhammad Khaidir. Sebelum kita mulai kegiatan Zoom ini, lebih baik kita berdoa menurut agama dan doa dimulai. Ya, pembelajaran kita hari ini itu adalah tentang matriks. Tadi malam Bapak sudah mencoba mengirimkan bahan pembelajaran untuk kalian di grup WA yang Bapak buat. Mudah-mudahan kalian sudah membacanya semua dan memahami. Jika ada pertanyaan, nanti ditanyakan. Ya, jika ada pertanyaan, nanti ditanyakan ke Bapak kira-kira mana yang tidak dipahami. Kita belajar tentang matriks. Matriks ini ada beberapa materi. Ini karena kita di pertemuan 1, jadi masih di awal. Nanti ada lanjutannya lagi untuk pertemuan matriks. Jadi Bapak mohon, karena ini pertemuan pertama, kalian harus fokus di sini. Karena jika kalian tidak fokus di pertemuan pertama ini, nanti kita ada masalah di pertemuan kedua atau pertemuan berikutnya. Ya, kali ini kita akan membahas tentang yang pertama pengertian matriks. Terus yang kedua jenis-jenis matriks. Yang ketiga yaitu kesamaan matriks, dan yang keempat adalah transpose matriks. Tetapi sebelumnya amati dulu yang ada di slide berikutnya, karena nanti pengertian matriks, jenis-jenis matriks, kesamaan matriks, transpose matriks bisa kalian pahami setelah slide-slide yang berikutnya ini. Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu setelah pembelajaran kalian melalui proses pengamatan, bertanya, mengumpulkan informasi, bernalar, diskusi, mengasosiasi, serta mengomunikasikan. Kalian sebagai peserta didik dapat yang pertama menjelaskan dengan kalimat sendiri dan menyatakan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan matriks. Terus yang kedua, menjelaskan dan membedakan karakteristik matriks berdasarkan jenis-jenisnya. Yang ketiga, kalian menunjukkan konsep kesamaan matriks, dan yang keempat, menunjukkan transpose matriks. Di sini ada manfaatnya untuk belajar matriks. Yang pertama yaitu mempermudah untuk menyajikan data siswa perempuan dan laki-laki dalam setiap kelas, khususnya kelas 11. Terus yang kedua, memudahkan kalian dalam membuat analisis mengenai suatu masalah, misalnya dalam bidang ekonomi yang variabelnya banyak. Ya, oke, lanjut. Sebelum belajar matriks ini, ada beberapa materi yang harus kalian kuasai sendiri. Di sini coba sediakan dulu buku, pulpen, karena ada soal di sini. Nanti kirimkan ke WA Bapak dalam bentuk PDF ya. Dan di atasnya kalian buat nama dan kelas, karena itu yang utama, biar nanti Bapak bisa menilai hasil kerja kalian untuk materi prasyarat ini. Bapak tunggu 5 menit ya, nanti dikirimkan ke WA Bapak. Ya, itu soalnya Bapak tunggu, kirimkan ke WA. Ya, oke, terima kasih. Dan Bapak cek dari hasil kerja kalian ini sudah memenuhi syarat. Berarti kita sudah bisa masuk ke materi matriks ini. Sedikit konfirmasi, nanti Bapak akan membagi kelompok di Zoom ini. Kelompoknya itu yaitu istilahnya breakout rooms. Ya, di sini akan disajikan beberapa permasalahan. Nanti kalian di dalam kelompoknya berdiskusi secara aktif. Kalian membahas apa kira-kira yang ada di permasalahan yang Bapak sajikan nanti. Ada kira-kira yang mau bisa membaca dari permasalahan 1? Saya, Pak. Nih, siapa? Saya, Pak. Ya, siapa? Cynthia Dengan Vanisia, Pak. Cynthia Vanisia, oke.
Cynthia berbelanja di 3 toko yang berbeda dan membeli barang yang sama. Di toko A dia membeli 3 buah pulpen dengan 2 buku. Di toko B Itu dia pensil ya, pensil. Oh ya, pensil. Ah, Maaf, Pak. Di toko A dia membeli 4 buah pensil dengan 2 buku. Di toko B dia membeli 2 pensil dengan 4 buku. Dan di toko C dia membeli 3 pensil dengan 5 buku. iya, bagus. Beri dulu apresiasinya untuk panitia yang sudah bisa membaca dari permasalahan satu ini. Ya, terima kasih panitia. Mudah-mudahan kawanmu yang lain nanti bisa memahami apa yang ada di permasalahan satu. Di permasalahan 2 ini Bapak cukupkan dulu, nanti dari LKPD saja kalian baca ya. Ya, oke. Sembari Bapak membagi LKPD, Bapak akan membagi kelompok kalian di breakout rooms. Dan bagi kawan-kawannya yang bisa, tolong kalian bantu kawan-kawannya agar diskusi kelompok kalian ini terancana dengan baik. Ya, ayo join di kelompoknya, sudah Bapak bagi? Bisa, ini waktunya 5 menit lagi ya, sambil mengetik, ini nanti kalian sambil apa? Sambil Bapak out-kan nanti dari room masing-masing. Ya, atau ada permasalahan yang lain, biar Bapak mencoba untuk memberikan solusi. Paling itu Pak, soal transpos itu apa soalnya? Kalau boleh tahu. Soal transpos itu di situ Bapak buat 4 matriks. Yang pertama matriks A dan matriks A transpos, terus matriks B dan matriks transpos dari matriks B. A pangkat T itu ya, A pangkat T itu. Terus di situ ada pertanyaan, jadi aturan mencari transpos matriks adalah, berarti itu nanti yang kalian simpulkan. Oke. Ya, oke, hasil diskusi kelompok kalian sudah pas waktunya ya. Wakilan kelompok 2, ayo bacakan hasil diskusi kalian. Ya, siapa yang coba berbicara, ayo open mic. Saya aja, Pak. Ya, oke. Oke. Selamat siang buat Pak Akhir dan para dosen yang saya hormati, serta selamat siang juga buat teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Kami mulai dari permasalahan 1. Sinta berbelanja di 3 toko yang berbeda dan membeli barang yang sama. Kita dapat misalkan pensil itu sebagai A dan buku sebagai B. Jadi pada toko A, Sinta membeli 3A plus 2B, di toko B 2A plus 4B, di toko C 3A plus 5B. Ya, oke. Nah, untuk pertanyaan nomor 1 tentang tabel, kami telah menyelesaikan tabel kami sesuai yang ada pada layar. Teman-teman boleh lihat dengan seksama terlebih dahulu. Pada pensil dan buku sebagai kolom di tabel, sementara untuk toko A dan toko B sebagai baris. Ya, sampai sini bentar. Apa ada yang memiliki tabel yang berbeda dari kelompok lain? Kelompok 1, kelompok 3, apakah tabelnya sama? Sama, Pak. Sama. Sama Pak. Kelompok 3 sama? Sama Pak. Ya, sama. Oke, lanjut. Lanjut ke yang nomor 2. Untuk matriksnya sendiri, kami telah membuatnya seperti gambar yang ada di layar. Teman-teman boleh lihat terlebih dahulu. Nah, untuk yang nomor 3, ordo dari matriks yang kami punya itu ordo 2x3, di mana matriks itu memiliki 2 baris dengan 3 kolom. Selanjutnya untuk yang nomor 4, elemen dari matriks itu sendiri, pada baris 1 memiliki elemen 4, 3, 2, pada baris 2 memiliki 2, 4, 3, dan pada kolom 1 memiliki 4 dan 2, pada kolom 2, 2 dan 4, pada kolom 3, 3 dan 5. Selanjutnya untuk nomor 5, pengertian dari matriks sendiri, menurut kami, kelompok 2, matriks adalah suatu operasi untuk melakukan penyusunan bilangan secara terstruktur berdasarkan baris dan kolom. Dari kesimpulan kelompok 2, apakah kelompok 1 memiliki kesimpulan yang lain? Ya, ayo kelompok 1. Adrian, bagaimana hasil diskusi kelompok kalian tentang kesimpulan pengertian matriks? Kesimpulan dari kelompok kami kurang lebih sama, yaitu matriks adalah sekumpulan bilangan yang disusun berdasarkan baris dan kolom, serta diletakkan di dalam tanda kurung, Pak. Iya, itu ya, serta diletakkan dalam tanda kurung. Paham? Paham, Pak? Ya, bisa ya. Oke. Oke, lanjut. Untuk permasalahan 2, mungkin saya akan membacakan permasalahan 2. Suatu pabrik Ya, bahan langsung saja memproduksi. ke Oke, baik, Pak. Untuk bagian A, tabelnya sudah ada jelas yang seperti di layar. Kurang lebih seperti itu. Untuk nomor B, tentang matriks, kami sudah membuat matriksnya. Ya, untuk yang soal
A dan B. Apakah kelompok lain ada yang memiliki jawaban yang berbeda? Apakah ada yang membuat tabel yang berbeda? Sama, Pak. Ya, sama. Kelompok 3, Diva? Sama? Sama, Pak. Ya, Kurang oke. lebih sama. Lanjut. Untuk yang bagian B tentang matriks, kami namakan dia dengan matriks A. Ya. Dengan jenis matriks itu adalah matriks persegi dengan ordo 3x3. Ya, itu adalah matriks ordo 3x3, berarti bisa kita sebut dengan matriks persegi. Ya, oke, lanjut. Lanjut bagian C, untuk matriks jenis 3, kami tentukan itu adalah jenis matriks baris dengan elemen 172. 272. Iya, 272, maaf Pak. Ya. Salah baca. Jenis matriksnya yaitu matriks linear, atau bisa juga Matriks baris. matriks baris, dan itu juga bisa sebagai matriks datar ya. Karena di bahan ajar juga ada matriks datar, berarti itu juga matriks baris, matriks linear, atau matriks datar. Ya, terus lanjut. Yang kelompok yang D-nya. Untuk bagian D, matriks dengan ukuran 6 cm, kami namakan dengan matriks C, dengan elemen 16, 8, dan 2, dengan jenis matriks kolom. Ya, seperti yang C yang tadi, berarti yang D ini selain matriks kolom, dia juga adalah matriks tegak. Ya, oke. Lanjut. Untuk permasalahan 3. Buat permasalahan 3 dari kelompok kami, untuk bagian A-nya sendiri, nyatakan, sebentar Pak. Untuk permasalahan 3, nyatakan tabel 1 dengan bentuk matriks. Pada bagian A, kami namakan matriksnya dengan matriks A, dengan baris 1 yaitu 0, 15, 18, baris 2, 0, 17, 16, baris 3, 0, 21, 20, baris 4, 0, 35, 28, dengan kolom 1, 0, 0, 0, 0, kolom 2, 15, 17, 21, 35, kolom 3, 18, 15, 20, dan 28. Lanjut ke poin berikutnya. Untuk poin kedua, nyatakan tabel 2 dengan bentuk matriks. Tabel 2 kami namakan dengan matriks B, Ya. dengan baris 1, 0, 15, 18, Terus baris yang 2, 0, 17, 16, yang ketiga. terus baris 3. Pada nomor 3, ketentuan antara ordo matriks A 4x3 dengan ordo matriks B 4x3 juga. Keduanya memiliki ordo yang sama, yaitu 4x3, yang artinya memiliki 4 baris dan 3 kolom. Ya. Terus Untuk yang nomor 4, keterkaitan elemen antara matriks A dan matriks B memiliki elemen yang sama. Dengan kata lain, di mana elemen 11 sama dengan matriks A dengan elemen 11 sama dengan matriks B dengan elemen 11 yaitu 0, atau juga dapat kita lihat pada matriks A dengan elemen 12 sama halnya dengan matriks B dengan elemen 12 yaitu 15. Ya, oke. Untuk nomor 5, kesimpulan yang dapat kami ambil bahwa kesamaan dua matriks adalah ketika dua matriks memiliki ordo dan elemen yang sama pada matriks tersebut. Terus yang terakhir untuk transpose matriks. Untuk kegiatan 1, langsung jadi sesuai dengan yang ada di contoh pada kegiatan 1, jadi aturan mencari transpose matris menurut kelompok kami adalah jika pada kolom 1 pada matriks A berubah menjadi barisan 1 pada matriks A, begitu pula sebaliknya, ataupun jika matriks itu memiliki ordo 2x2 pada kolom 2 menjadi baris 2 dan begitu seterusnya. Dengan kata lain, pada transpose matris secara sederhana kami dapat menyatakan bahwa pada baris menjadi kolom dan sebaliknya dari kolom menjadi baris. Ya, berarti transpose matriks itu bahasa gampangnya baris jadi kolom dan kolom jadi baris. Berarti misal ordo matriksnya 3x2, berarti kalau itu ditransposkan jadi 2x3 ordonya ya. Ya. Oke. Kita beri dulu apresiasi untuk kelompok 2 yang menampilkan hasil presentasinya. Ya, itu di LKPD kalian sudah ada latihannya. Tolong dikerjakan dan nanti dikumpulkan ke Bapak untuk hasil kerja latihannya. Ya, oke, waktu selesai ya, waktu sudah siap. Ya, oke, sudah mengirimkan semua. Oke, sudah ya, berarti tidak ada lagi yang mengerjakan. Pembelajaran kita sudah berakhir. Ya, cukup untuk hari ini pembelajaran kita. Terus untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, ya ayo siapa yang mau inisiatif memimpin doa? Ya, Adrian. Saya Pak. Oh ya, oke. Oke, Stefano. Bapak Guru dan teman-teman, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih untuk pembelajaran hari ini dan terima kasih untuk kerjasama anak-anak Bapak semua. Oke.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk anak Bapak semua ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.